Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan kasus dari aktor China Alan Yu Menglong. Di video kali ini kita akan update beberapa informasi terbaru terkait dengan kepergiannya mendiang ini pada 11 September 2025. Hal yang sangat janggal yang sampai sekarang masyarakat China pun berpikir, ini kenapa ya? Ditemukannya jam 6 pagi, tapi di hari yang sama juga, tanggal 11 September 2025, 12 jam setelahnya atau sekitar jam 6 sore atau malam setempat, itu kasusnya sudah resmi ditutup dan dikatakan bahwa ini tidak ada unsur pidananya. Ada dugaan bahwa Yumen Long ini mengkonsumsi alkohol yang terlalu tinggi, makanya dia tidak bisa mengontrol dirinya dan terjatuh dari lantai 5 apartemennya. Dan pesta yang dikatakan bahwa dilakukan dengan 17 orang yang terkenal juga dengan orang-orang yang kata nenek-nenek yang menemukan aktor Yumen Long itu bilang bahwa melihat ada perempuan cantik-cantik dan pria ganteng-ganteng yang indikasinya adalah ya aktor, aktris dan juga public figure yang ada di China. Tetapi sampai sekarang pun dari pihak kepolisian China belum merilis secara resmi siapakah nama-nama yang ikut ke dalam pesta tersebut. Yang beredar selama ini itu adalah dugaan-dugaan dari netizen yang mengaku melihat adanya kejadian tersebut, teman-teman, secara kasat mata. Nah, sekarang kita akan update terbaru adalah terkait dengan sekarang sudah mulai muncul dihubungkan dengan Chinese Communist Party. Maksudnya apa? Ini kalau kita lihat kan kemarin ada beberapa konspirasi dugaan bahwa aktor Yumen Long tuh sempat dibegitukan. Kemudian pestanya kan di lantai 6, kemudian dia terjatuh dari lantai 5. Katanya pada saat pesta ber-17 orang tersebut, dia sempat dipisahkan terlebih dulu dengan sejumlah orang yang naksir sama dia. Dugaannya itu adalah momen pada saat dia dibegitukan. Tetapi ini jatuhnya adalah konspirasi ya, karena dari pihak penyidik pun tidak mengatakan ini adalah yang terjadi. Tetapi faktanya adalah pada saat ditemukan kan aktor Yumen Long ini di kantungnya ada 2 jam Rolex. Apakah itu sebuah pertanda bahwa dirinya itu mau ngasih tahu nih ke orang yang menemukannya nanti, karena dia dalam bahaya begitu, ini adalah orang-orang yang melakukannya. Kan bisa dicek tuh dengan DNA siapa aja dari DNA tersebut yang ada di jam tersebut. Nah, terkait dengan tanda-tanda tersebut teman-teman, sebenarnya sekitar 2 minggu sebelum peristiwa naas ini terjadi, aktor Yumen Long itu juga sempat membuat kayak postingan dan juga live streaming yang diindikasikan bahwa dia itu sedang minta tolong. Karena salah satu isu yang paling kuat sekarang di media China, terutama yang bukan media konvensional ya, terkait dengan media-media yang sosial medianya, dugaan sangat kuat ini adalah terkait dengan pencucian uang, perdagangan gelap senjata, serta ada uang 2 triliun yuan yang berhubungan dengan keluarga Xi Jinping. Dugaannya, Presiden China. Apakah itu mengarah ke sana dengan berbagai macam isu flash disk yang katanya berisi data-data sensitif dan sebagainya. Tetapi kita awali dulu adalah pembahasan dengan live streaming terakhirnya yang masyarakat menilai melihat kembali postingan-postingannya, dia itu sepertinya memberikan ratusan sinyal minta tolong. Tepatnya di sini, Yumen Long memberi 540 sinyal. Nah, kenapa banyak masyarakat China yang begitu concern sama kasus ini? Karena kan memang aktor Yumen Long ini termasuk aktor yang terkenal di China. Dia berasal dari keluarga yang sangat miskin, ibundanya itu adalah pedagang kecil, jadi dia benar-benar memulainya dari zero. Sempat beberapa tahun karirnya redup dugaannya karena dia sempat menolak cinta seorang perempuan powerful di China, tetapi kemudian pada saat dia karirnya redup tersebut, dia kembali ke sebuah desa, terus melakukan voluntary, mengajar di sana, dan kemudian mendapatkan kesempatan lagi untuk berakting dan juga bernyanyi, dan dia kembali terkenal. Nah, cerita-cerita seperti ini adalah yang membuat masyarakat China begitu kagum dengan perjuangannya. Bahkan alasan kenapa masyarakat tidak percaya bahwa dia terjatuh karena minum alkohol, karena dia ini memiliki disiplin yang tinggi dalam hidupnya. Kalaupun dia benar minum alkohol, harusnya dibuktikan ya dengan data otopsi. Seberapa banyak sih kandungan alkohol yang ditemukan di tubuhnya aktor Yumen Long ini. Sama kayak kasus Teng Monida dulu kan, dari cairan matanya bisa diketahui
kadar alkoholnya berapa. Kalau cuma sedikit dengan budaya di China yang minum-minum itu adalah hal yang biasa, aku rasa ini adalah salah satu petunjuk yang bisa mengkonfirmasi. Terkait juga katanya dia sempat dibegitukan oleh sejumlah pria di sana, kan bisa juga dicek dengan data otopsi. Tetapi kan sayangnya dari pihak kepolisian malah menutup kasus ini di hari yang sama. Dugaannya sekitar jam 6 sore itu sudah tidak ada lagi polis lain yang berada di lokasi TKP. Nah, terkait dengan reaksi postingan terakhirnya, apa yang dia katakan dan juga tanda-tandanya, dia kan menggunakan kayak gambar yang begini ya. Begini, kemudian begini. Aku nggak begitu paham dengan sign language atau bahasa simbol seperti ini, tetapi bahasa simbol seperti ini di masyarakat China dikategorikan bahwa dia sedang minta tolong. Kayak di sini itu artinya minta tolong, kemudian di depan mulutnya itu juga minta tolong karena dia tidak bisa berbicara dengan bebas. Terus juga di bagian berikutnya dia sempat ya sama seperti ini di depan hidung dan mulut tangannya itu adalah indikasi dia minta tolong. Tidak cuma sekedar bahasa tubuh yang menjadi perdebatan masyarakat, ada juga kata-katanya teman-teman dalam bahasa China. Nah, ini ada yang diterjemahkan, please correct me if I'm wrong, aku nggak bisa bahasa China, tetapi kata-katanya begini, hari ini cuaca nggak begitu baik. Ini ada line pertama sampai line 5 ya. Hari ini cuaca nggak begitu baik. Langit terlihat sangat kelabu. Jangan lupa bawa payung kalau keluar. Saya baru belajar trik magic. Bahkan kematian pun juga bisa menjadi seni. Nah, dari sebagian netizen menginterpretasikan ini adalah sebuah kata-kata yang mengindikasikan bahwa dia itu sudah mau minta tolong di live streaming terakhirnya yang tiba-tiba diberhentikan oleh timnya begitu aja. Jadi ada sebagian netizen yang pada saat dia menonton live streamingnya, karena kan followers dia di sosial media di China itu sekitar 11 juta followers. Pada saat dia live, itu netizennya juga ngerasa aneh kok tiba-tiba dia lagi ngomong, lagi di tengah percakapan, tiba-tiba dimatikan begitu aja. Dugaannya yang mematikan adalah dari timnya. Sepertinya kalau artis di China itu, pada saat dia sudah sebesar itu, kayaknya dia tidak bisa independen ya dalam menentukan apapun. Kayaknya semuanya ada yang mengontrol seperti itu. Nah, kemudian juga dia kan mencerita kalau sebagian interpretasi netizen kan mengatakan dia berusaha untuk meminta tolong dirinya dalam keadaan bahaya. Nah, ditambah dengan reaksi yang masyarakat menilai kok pemerintah di Beijing sebegitunya banget gitu loh. Bahkan tidak hanya cuma menghentikan kasus ini dalam waktu 12 jam saja, tetapi juga kayak pencarian nama-nama Alan Yu Menglong di sosial media China itu sudah tidak bisa lagi ditemukan. Bahkan kalau ada yang membahas mengenai aktor ini langsung dihapus di sosial media ataupun di berbagai media platform di sana. Bahkan juga kalian masih ingat ya di salah satu pembahasan video kemarin, sebelum ini teman-teman, yang pertama kali memberitakan terkait dengan kejadian aktor Yu Menglong ini bukanlah media, tapi adalah sebuah akun yang detektif tersebut lah ya, yang memposting ini ke sosial media. Baru setelah itu viral, media-media konvensional melakukan peliputan. Tetapi kan kalian juga harus tahu bahwa bukan cuman kesannya dibuat susah dicari beritanya, tapi juga ada 3 orang yang sekarang sudah secara resmi dikatakan oleh pihak penyidik di Beijing bahwa polisi Beijing itu menangkap 3 orang penyebar hoaks katanya. Kita coba lihat apa aja sih kontennya yang dikategorikan hoaks tersebut, karena jangan-jangan seperti di Indonesia gitu. Ada banyak kasus yang awalnya dugaan malah menjadi kenyataan. Yang pertama, 3 orang tersebut misalnya dikutip dari Asia One ya. Polisi Chaoyang mengkonfirmasi perempuan usia 40 tahun bermarga Zeng ditangkap. Disebutnya dia membuat postingan di forum daring dengan tuduhan kalau ada pihak berkuasa yang menjebak Yu Menglong, memaksanya minum, lalu menyerang hingga membuatnya mengakhiri diri sendiri. Ini adalah bagian kan ada 2 potensi tersebut ya, karena diri sendiri yang begitu atau nggak sengaja dia kebablasan karena jendelanya terbuka. Nah ini katanya adalah fitnah. Oke. Padahal kan kita juga harus ketahui adanya pesta katanya di lantai 6 tersebut.
benar atau enggak itu pun juga belum dikonfirmasi oleh penyidik sebenarnya. Yang kedua adalah perempuan, namanya ini siapa ya? Yuan menuliskan bahwa Yu Menglong dianiaya dan menjadi korban kekerasan dan juga begituan. Katanya ya gitulah deskripsinya. Bagian tubuhnya dibegitukan A, B, C, dan D, yang ada video yang viral, diseret lah, kemudian ada suara teriak-teriak, dikategorikan itu adalah berita hoax. Nah, kalau untuk video tersebut, feelingku juga mengatakan kayaknya nggak mungkin deh ada rekaman sebegitu detail suaranya dan sebagainya. Kalau memang itu rekamannya adalah asli, valid, harusnya itu bisa menjadi salah satu alat bukti kuat untuk tim penyidik di polisi Cina untuk bisa membuka kasus ini karena memang ada unsur pidana. Kalau untuk itu aku yakin sih, kayaknya itu video tidak benar, mungkin video yang lain kemudian dijadikan satu. Dugaannya seperti itu. Karena terlalu frontal ya, kalau memang itu benar, penyidik China juga pasti nggak akan tebang pilih kalau sudah ada yang kasat mata seperti itu. Nah, yang ketiga bernama X katanya, 41 tahun perempuan ini. Katanya menyebarkan berita soal rekaman CCTV yang dihancurkan. Dia juga menyebut keluarga Yu Menglong dimanipulasi pihak berkuasa. Polisi menegaskan apa yang disebarkan ketiga perempuan itu hanyalah karangan. Hal itu menimbulkan kerugian untuk keluarga Yu Menglong dan membuat publik semakin gaduh. Sebenarnya simpel ya, mau netizen di China, Indonesia, negara manapun, kalau memang ada dugaan-dugaan yang nggak sesuai dengan faktanya, tinggal ditunjukkan aja datanya. Kalau misalnya kan gini, tidak benar ada A, B, C, dan D ketiga hal tersebut, ditunjukkan aja data otopsinya, misalnya kandungan alkohol di tubuhnya Yu Menglong itu berapa persen, kemudian betul nggak ada kekerasan di area-area tertentu, tidak ada foto dan sebagainya. Tapi kan sepertinya malah ditutup dalam waktu 12 jam, dikategorikan tidak ada unsur pidana, itu yang ngebuat masyarakat, bukan cuma di China tapi internasional, yang ngerasa ini adalah hal yang aneh. Nah, terkait dengan dugaan motif terkait masyarakat yang percaya ini ada unsur pidana, ada hubungannya dengan pencucian uang, perdagangan gelap senjata, dan juga uang 2 triliun yuan tersebut yang berhubungan dengan keluarganya presiden gitu loh di China, Xi Jinping, itu belum ada bukti yang mengarah ke sana, jatuhnya masih konspirasi. Dan aku yakin tidak gampang ya di negara China yang begitu sistemnya untuk mencari keadilan seperti ini kalau memang ada unsur pidana. Cuman untuk pihak keluarga, apakah mereka mau berjuang gitu, karena dengan background keluarga aktor Yu Menglong ini yang berasal dari menengah ke bawah, karena kita tahu ibunya itu awalnya hanyalah pedagang kecil, Yu Menglong juga dibesarkan di keluarga yang penuh keterbatasan, kayaknya aktor ini tidak memiliki lingkungan keluarga yang powerful, baik secara ekonomi ataupun juga sosial. Jadi ya nggak heran ini banyak masyarakat yang begitu curiga. Bahkan juga sikap-sikap baiknya aktor Yu Menglong selama dia hidup itu memang banyak sekali terdokumentasikan di berbagai macam jejak digital ya. Misalnya pada saat ada fansnya teman-teman terjatuh pada saat mengejar-ngejar dia akan refleks gitu kan ya, ngebantu. Bahkan kebaikan-kebaikan, ada temannya yang berusaha saying goodbye ke dunia ini, dia menasehati, terus juga menjadi teman pendengar yang baik agar dia tidak mengulangi perbuatan tersebut. Nah, dengan banyaknya kebaikan dan disiplin kesehatan yang dipublikasikan di sosial medianya, makanya itu nggak yakin kalau ini tidak ada unsur pidana dari kasus aktor Alan Yu Menglong ini. Menurut kalian, apa sebenarnya motifnya? Apakah ada unsur pidana ataukah tidak ada unsur pidana? Kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada update terbaru, silakan kabari aja ke sosial mediaku, di DM di Instagram, Facebook page, ataupun juga di akun TikTok, Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa semuanya. Bye.